Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, Kak. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bapak. Waalaikumsalam sore, Pak. Oke, silakan yang mau diskusi perihal perkuliahan. Ada yang mau ditanyakan dari materi sebelumnya? Sambil kita menunggu yang lain buat join ya. Bapak, maaf, aku pengen tanya untuk UTS. Ya, silakan. Kalau di yang Bapak share itu kan keterangannya serta UTS atau UAS secara luring atau offline. Itu gimana Mm-mm. ya? Lalu ada bocoran sedikit nggak Pak UTS-nya kayak gimana? Kasih. Oke, Anda mau UTS-nya kayak gimana? Oke, teman-teman, perihal UTS ya, UTS. UTS masih berapa week lagi ya? Kita share screen dulu lah. UTS. Oh, 20 orang. Oke, masih buka quiz dulu deh. Ada lagi pertanyaan yang lain selain UTS? Saya kumpulkan dulu. Silakan yang mau bertanya eh, selain pelaksanaan UTS. Assalamualaikum, Pak. Aku mau Salam nanyain warahmatullah. mengenai kuis. Ya, Kemarin kan udah hmm. ada yang sempat bertanya juga mengenai kuis yang 5 menit itu. Mm-mm. Nah, kebetulan aku dari sesi 2, sesi 2 itu aku gagal 2 kali mengerjakan kuis karena waktunya nggak cukup. Dan Hmm. sesi kemarin yang terakhir aku nggak kejawab satu. Hmm. Nah, apakah bisa dikasih toleransi nanti, Pak, Toleransi apa nih? perbaikan kuisnya untuk sesi 2 dan sesi 3? Perbaikan kuis. Oke, bisa nanti dipertimbangkan menjelang UTS ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi. Yuk, saya aktifkan kuis. Mengenai yang saya share tadi tadi pagi atau tadi siang ya, jualan di kampus ada komentar dari teman-teman.
Oke, ini teman-teman ya, berkaitan dengan yang saya share tadi di grup WhatsApp ya, kantin entrepreneur. Nah, ini ya, ini yang mengambil mata kuliah startup dan entrepreneur reguler. eh ini dari pusat inkubator bisnis Inaba. Jadi memang untuk mata kuliah ini gitu ya teman-teman ya. eh, Diharapkan teman-teman bisa berjualan di kantin Inaba gitu ya. Anda bisa membentuk kelompok maksimal 3 orang gitu ya. Nanti ini berkaitan juga dengan pelaksanaan UTS dan UAS ya, tugas ini. Karena nanti bocorannya UTS atau UASnya itu membuat proposal bisnis. Saya lupa yang UTS-nya proposal bisnis atau yang UAS-nya proposal bisnis. Atau salah satunya ada proposal, ada salah satunya ada laporan eh, penjualan kalau nggak salah ya, gitu ya. Nah ini berkaitan jadi teman-teman ya. Eh, Anda yang bisa berjualan gitu ya, silakan bentuk grup di kelas ini. Grupnya nggak bisa crossing ya, jadi grupnya yang khusus di kelas ini. Anda bentuk grup maksimal 3 orang. Kemudian Anda eh, diskusi ya 3 orang ini, eh, menentukan ya, ya, Anda mau jualan apa nih, makanan atau minuman ya. Kemudian kalau udah gitu ya, kemudian Anda eh, masukin pendaftarannya ini ya di URL ini ya, daftar kantin Indaba. Kemudian Anda bisa menghubungi Pak Reza atau Pak Ridwan ya. Nanti untuk schedule Anda jualannya kapan nanti dari beliau available-nya seperti itu. Itu berkaitan dengan UTS dan UAS gitu nanti. Jadi ini tugasnya adalah jualan. Nanti reportingnya eh, ju- reportingnya adalah apa? Untuk sebagai nilai ujian, ujian UAS atau UTS saya lupa gitu. Itu teman-teman. Maaf, Pak, maaf, mau izin bertanya. Ya, Kalau yang bekerja gimana ya? oke. Nah, kalau bekerja gimana nih? Anda bekerjanya di mana? Di salah satu ini, Pak, kayak office online shop gitu, tapi saya kebagian jadi customer service-nya. Office online shop. Oke. Nanti buat kan emang di kelas ini mayoritas bekerja gitu ya. Jadi memang yang diwajibkan adalah yang regular pagi, ya. Regular sore itu karena mayoritas bekerja. Tapi tetap ada tugasnya gitu ya teman-teman ya. Berarti Anda eh, bisa melakukan potensi bisnis yang ada di luar gitu ya. Atau nih saya ada satu bisnis gitu ya. Nah ini ada agen kemitraan dari PT Pos Indonesia. Kalau emang ada, Anda bisa pilih alternatif ini atau alternatif lain, misalkan eh, Anda jualan nggak perlu Anda yang nungguin gitu ya. Atau Anda di kantor Anda gitu sambil bawa makanan jualan ke teman-teman kantor Anda. Nah itu juga bisa mewakili. Tapi karena ini sendirian, berarti tugasnya nggak bisa dibebankan kelompok gitu. Jadi Anda personal gitu. Anda bisa milih alternatif apa, jualan makanan gitu di tempat kerja Anda. Nanti yang beli teman-teman Anda.
Nanti karena di sana ada laporan penjualan dan segala macam gitu ya. Ada fotonya juga. Kalau kalau yang offline ini kan dia nanti ada laporan foto nih dan segala macam. Cuma memang concernnya jualan di kantin Inaba. Nah, kalau yang Anda kerja berarti bisa alternatif, misalkan Anda jualan di kantor Anda, jualan makanan kah, jualan minuman kah, jualan merchandise kah gitu ya. Anda punya merchandise gelang atau apa gitu ya. Jualan ke teman-teman Anda foto jualan Anda sebagai laporan. Kemudian ada laporan penjualannya nanti dari aktivitas Anda. Atau gitu ya, atau kalau Anda yang nggak punya bisnis yang lain, ya ada alternatif dari saya sebagai agen dari PT Pos Indonesia. Nah, ya, agen dari PT Pos Indonesia ini bisa apa aja gitu ya. Jadi memang ini kalau teman-teman eh, di dekat rumahnya ada kantor pos gitu ya. Ini adalah dashboard yang dipakai kantor pos untuk melayani transaksi ya, transaksi pembayaran. Banyak yang bayar, bayar listrik, bayar air, BPJS dan segala macam, PBB, PDAM gitu ya. Dan juga ini bisa dipakai buat kirim-kirim duit juga nih kalau nggak salah ini ya. Ada menu tarik dan transfer. Nah ini juga bisa digunakan nih sebagai alternatif dari eh, bisnis yang Anda lakukan gitu ya. Ini kan bisa dilakukan sambil bekerja. Jadi Anda nggak perlu datang ke kampus, tapi tugasnya tetap Anda tetap melaksanakan, Anda tetap melaksanakan proses itu gitu ya. Nanti Anda bisa ngambil alternatif itu. Bisa ini, bisa Anda jualan di kantor dengan metode yang lain, atau bisa bisa pakai aplikasi yang lain bisa juga gitu ya. Kalau ini nanti bisa saya share cara daftarnya dan segala macam gitu. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Bapak, maaf izin bertanya, Pak. Ya, Bapak, kalau untuk yang jualan di kantor berarti kita nanti harus ada dokumentasi foto sama laporan penjualannya ya, Pak? betul. Kalau di sini, kalau di agen pos ini udah ada nih apa data transaksi. Nanti Anda tinggal tarik-tarik aja nih ya, transaksi. Data transaksinya nanti Anda tinggal copy paste aja, lebih gampang. Tapi kalau Anda yang jualan apa, jualan makanan atau minuman yang lainnya gitu ya, berarti Anda bikin laporan penjualannya sendiri gitu. Bapak, kalau untuk waktunya berapa lama, Pak, jualannya? Nanti saya diskusikan dulu ya, karena ini kan tugas 6 ini, tugas ini kan adanya di week ke-6 gitu ya. Kalau yang reguler pagi itu nanti saya coba koordinasikan dengan dosen koordinator eh, durasinya berapa lama. Itu kan kalau reguler pagi pun kelompok gitu ya. Kalaupun dia tiap week gitu ya, mungkin yang reguler sore nggak tiap week gitu. Jadi ada apa, ada laporan transaksinya, ada bukti dia jualan dan segala macam gitu. Ada lagi teman-teman? Bisa macam-macam ya. Anda bisa jualan parfum gitu ya. Anda bisa jualan tas, Anda bisa jualan macam-macam ke apa rekan-rekan kantor Anda. Saya rasa juga itu nggak akan mengganggu waktu Anda bekerja sih, harusnya ya. Silakan teman-teman yang mau komentar silakan sebelum kita masuk materi. Silakan yang mau bertanya lagi atau mau memberikan komentar. Nah, mungkin dari Anda ada yang satu kantor gitu ya. Bisa juga jadi grup gitu nanti. Kalau memang kebetulan satu kantor.
Nanti jualannya ganti-gantian aja, dua-duanya. Atau satu kantor ada 3 orang gitu. Tapi kalau yang memang satu kantor sendiri ya eh, Anda lakuin itu sendiri gitu. Cuma nanti time frame-nya berapa lama dan segala macam nanti akan saya umumkan berikutnya. Oke, clear untuk pelaksanaan ujian, tugas, dan lainnya. Kuis, ada yang lagi yang mau didiskusikan sebelum kita mulai perkuliahan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, silakan nanti karena ini baru week keempat, nanti ada apa? Pertimbangkan kira-kira mana yang memungkinkan gitu ya, eh yang kira-kira Anda nyaman dalam melakukannya gitu ya, atau Anda mau mengambil alternatif dari saya tadi, eh atau juga bisa diterusin juga nanti ya kalau misalkan Anda Anda ngelihat prospeknya bagus, mungkin bisa diterusin juga. Saya rasa seperti itu. Kemudian lanjut mungkin kita ke materi perkuliahan gitu ya. Ini kuliah kita di sesi keempat ya. Sesi keempat ini kita bicara tentang nilai tambah atau value added ya. Kalau di bisnis bisnis model Canvas itu, eh, kalian tahu ya bisnis model Canvas ya. Saya share dulu. Sorry, sorry. Eh, Bisnis model Canvas. Nah ini bisnis model Canvas ya. Nah ini ya teman-teman ini bisnis model Canvas. Nah kalau Anda mau memulai suatu bisnis ya, nah kalau nanti ya mau jualan juga sama Anda memulai suatu bisnis, Anda bisa memetakan lingkup bisnis Anda menggunakan bisnis model Canvas. Nah, bisnis model Canvas ini ada 9 variabel ya teman-teman ya. Yang pertama adalah value proposition. Nah, ini value proposition adalah produk atau jasa yang akan kita deliver ke ke customer segment ya. eh, Apa nih yang mau kita deliver? Misalkan nanti Anda mau jualan makanan gitu ya. Value-nya apa nih dari makanan Anda gitu ya. Misalkan crunchy gitu. Anda jual pisang goreng gitu ya. Crunchy, kemudian sweet, manis, kemudian gurih katakanlah gitu ya. Kemudian ini jadi value dari produk Anda. Atau Anda mau bisnis ini gitu misalkan ya, agennya pos gitu ya. Agennya pos ini lengkap ya untuk bayar PDAM atau bayar pajak gitu ya. PBB ini lengkap di kantor pos. Bayar listrik, bayar air juga. Eh, Value-nya itu ya teman-teman. Jadi harganya lebih murah gitu ya. Kemudian di sini ada sistem bagi komisinya gitu ya. Ini ada komisi dari penjualan ya. Bisa Anda bisa track misalkan berapa hari terakhir seperti apa gitu ya. Itu value-nya teman-teman, value dari bisnis. Kemudian target kita siapa gitu ya. Nanti kita punya produk katakanlah tadi pisang goreng, crunchy, eh, manis, sweet, kemudian gurih gitu ya. Eh, Target customernya siapa nih? Misalkan di tempat kerja Anda, eh, siapa nih target customernya? Apakah karyawan new entry gitu ya, ataukah dia
eh, level manager, manager up, supervisor gitu ya. Atau memang all people gitu ya, all karyawan yang ada di kantor Anda. Nah, nanti dengan bisnis model canvas kan bisa mentahkan nih value-nya tadi, crunchy, sweet, dan segala macam. Customer segmentnya misalkan all people yang ada di kantor Anda gitu ya. Gimana caranya? Kemudian di sini ada customer relationship. Gimana caranya si customer Anda gitu ya bersentuhan dengan produk Anda gitu ya. Gimana caranya tuh dia bersentuhan dengan produk Anda? Misalkan di customer relationship-nya di tahap awal Anda bawa pisang goreng gitu ya. Kemudian dikasih tester tuh semuanya tuh. Cobain gitu ya. Nah, ini personal relationship namanya. Jadi di sini tulisnya personal relationship. Kemudian channelnya gimana nih? Nah, kalau dia mau mesen nanti, mau mesen pisang goreng Anda gitu ya. Gimana caranya nih? Datang ke meja Anda atau kontak Anda by WhatsApp gitu ya, atau telepon Anda dan segala macam. Nah, ini channelnya Anda letakkan di sini, misalkan kontak by WA, datang ke meja gitu ya, telepon ekstensi meja Anda dan segala macam gitu ya. Nah, ini udah kepetain nih, value-nya ada, customer segmentnya ada, cara Anda touch ke customer ada tadi ya, personal relationship gitu ya, Anda bagi-bagiin tester dan segala macam. Nah, kemudian partnernya siapa nih? Nah, ada petahin nih. Untuk menghasilkan pisang goreng yang crunchy, crunchy, kemudian manis gitu ya, kemudian gurih, maka dibutuhkan apa nih? Berarti dibutuhkan supplier pisang yang memang kualitasnya bagus gitu ya. Atau yang kedua misalkan untuk menghasilkan crunchy-nya itu berarti butuh supplier tepung merek tertentu misalkan gitu ya. Kemudian biar minyaknya nggak nyangkut di tenggorokan berarti butuh supplier minyak merek tertentu gitu ya. Udah dipetakan key partnersnya, kemudian aktivitiesnya apa aja? Aktivitis ini adalah cara Anda menghasilkan produk tersebut gitu, ya. Apa yang Anda lakukan ya, eh, untuk menghasilkan pisang goreng yang crunchy, manis dan juga gurih gitu ya. Apa yang Anda lakukan? Nah, mulai dari pemilihan pisang gitu ya, pemilihan bahan baku, kemudian Anda proses gitu ya, kemudian digoreng, kemudian di packaging gitu ya. Packaging dengan kemasan yang menarik. Kemudian resource-nya apa aja yang dibutuhkan nih untuk agar key activities ini bisa dilakukan. Maka yang resource-nya Anda perlu apa? Anda perlu kompor, Anda perlu panci dan segala macam. Nah, kemudian cost structure-nya apa? Cost structure ini adalah modal yang Anda perlukan. Modal yang perlukan apa aja buat modal adalah beli pisang gitu ya, biaya pisang, biaya tepung, biaya minyak goreng ya, biaya keju ya, biaya coklat gitu ya, coklat cair, coklat bubuk atau coklat batangan gitu ya. Kemudian revenue-nya apa? Revenue-nya adalah keuntungan dari penjualan pisang gitu ya. Keuntungan Anda berapa? Modal Anda di total misalkan ya, modal Anda 1 juta katakanlah. Revenue-nya dari mana aja nih revenue? Misalkan dari produk ini Anda menghasilkan eh, 100 pack pisang gitu ya. Modal Anda 1 juta. Maka revenue-nya harusnya gitu ya. Tiap pack-nya itu harusnya kalau di total harus lebih dari 1 juta. Anda mau jual berapa tuh satu packnya itu? Kalau di misalkan dia ada 100 pack, maka satu packnya jangan jual di bawah harga modal Anda gitu. Harus ada harga di atas harga modal Anda. Harga modal Anda bukan cuma apa? Bukan cuma bahan baku aja tadi, ada tenaga Anda buat ngegoreng gitu, ada tenaga Anda buat motong-motong pisang, ada tenaga Anda buat bikin tepung dan segala macam itu harus dievaluasi. Valuasinya berapa tuh? Misalkan Anda goreng, Anda motong pisang, Anda bikin adonan tepung, evaluasinya berapa? Katakanlah 200.000 berarti cost structure Anda modalnya 1.200.000. Maka revenue Anda mau berapa?
harus lebih besar dari 1.200.000. Nanti gitu teman-teman ya. Kalau Anda buat proposal. Nah, ini bisnis model Canvas itu teman-teman adalah tools yang banyak digunakan oleh startup. Buat apa dia buat ini sih? Buat nyari investor teman-teman. Nyari investor buat danain apa? Danain bisnisnya dia gitu ya. Ini ada lingkup bisnis teman-teman. Jadi kalau investor ngeliat ini, dia akan ngeliat nih bisnis Anda make sense atau enggak. Nanti begitu Anda jelasin BMC-nya ini ke calon investor Anda bawa tuh pisang Anda tuh. Ini produknya nih, gitu ya. Nanti dia 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 coba tuh tesnya gimana nih. Bener nggak nih crunchy? Bener nggak manis? Bener nggak gurih gitu ya? Nanti dia lihat peluangnya berapa besar nih dari bisnis yang Anda ajukan, gitu. Kalau memang Anda punya opportunity, ya boleh jadi nanti Anda dapat modal dari situ. Nah, ini adalah bisnis model Canvas. Silakan Anda bisa menggunakan ini nanti di pelaporan atau di proposal bisnis gitu ya. Anda bisa menggunakan bisnis model Canvas ya. Ada pertanyaan perihal bisnis model Canvas? Silakan. Ada? Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, saya balik lagi ke materi ya. Oke, kita materinya kan menciptakan nilai tambah. Oke. Yang pertama adalah proses kewirausahaan. Yang pertama ada prosesnya, ada beberapa tahapan ya. Tahapan pertama adalah tahapan memulai gitu ya. Memulai ini adalah dari ide. Kalau Anda mau mulai tapi nggak punya ide ya susah juga gitu ya. Makanya tadi berkaitan dengan tugas, saya kasih eh, ide gitu ya. Anda bisa jualan di kantor Anda bisa jualan makanan, minuman, bisa jualan parfum, bisa jualan gelang, gitu. Sesuai dengan eh, apa passionnya Anda gitu ya. Passion gue kayaknya jualan ini nih. Atau passion gue mau buka counter pulsa lah. Atau gue mau buka apa agen pos lah gitu ya. Kalau agen pos lebih lebih wise lagi nanti, lebih wide lagi nanti bisnisnya tuh bisa PPOB gitu ya, bisa jualan pulsa, bayar-bayar tagihan, transfer dana, bisa juga kirim-kirim paket dan segala macam gitu. Kalau Anda punya modal, tinggal sewa lokasi yang memang apa eh, apa yang proper gitu ya, yang kira-kira pas buat bisnis tersebut gitu ya. Nanti Anda jalankan itu akan jadi second bisnis Anda, akan jadi pasif income Anda gitu. Jadi Anda bekerja jangan jangan terlalu fokus eh, full menaruh pundi Anda di tempat kerjaan ya teman-teman, karena memang Anda bekerja nggak ada kepastian gitu ya. Meskipun nanti Anda jadi karyawan tetap gitu ya, tetap Anda harus punya second second apa ya, second second opini ya, second apa, second pendapatan gitu ya, yang bisa mensupport nanti kegiatan apa, mensupport nanti biaya hidup Anda nanti, apalagi nanti Anda sudah berkeluarga dan segala macam, pasti kebutuhannya akan meningkat. Kalau Anda bekerja di perusahaan swasta gitu ya, boleh jadi nanti fluktuatif tuh perkembangan bisnis dari kantor Anda. Kalau lagi bagus ya dia akan eh, terus naik gitu ya. Kalaupun bisnisnya bagus, karir Anda gak bagus ya udah mentok di situ aja. Saran saya jangan, apalagi Anda mungkin mayoritas dari Anda masih banyak yang masih muda gitu. Eh, Selagi masih muda cari cari banyak opportunity gitu ya. Makanya di mata kuliah ini memang goalsnya adalah menciptakan wirausaha. Silakan aja Anda tetap bekerja gitu ya. Nanti Anda bisa juga buka bisnis Anda gitu ya. Anda bisa bayar orang buat menggaji dia untuk apa melakukan bisnis Anda gitu ya. Nanti Anda tinggal lihat laporannya aja, laporan penjualannya. Kalau dia
tertata dengan baik laporan penjualannya, ya udah Anda tinggal mantau dari kantor, akan lebih mudah gitu. Nanti tiap hari tinggal direkonsil aja tuh, duit kepakainya berapa, duit masuknya berapa, dan segala macam. Dan itu harus log gitu ya. Tahap memulai, ide tadi saya bilang, tahap di mana seorang berniat untuk melakukan usaha, mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, diawali dengan melihat peluang usaha baru yang mungkin apakah membuka usaha baru gitu ya. Jadi saya sudah kasih clue-nya, Anda tinggal ngelihat nih di lokasi tempat Anda kerja gitu ya, atau di sekitar lingkungan Anda gitu ya, atau di tempat Anda, perjalanan Anda dari rumah ke kantor gitu, atau eh, ke tempat aktivitas yang lainnya, ada lokasi bagus misalkan, oh ini cocoknya buat bisnis apa gitu ya. Nah, itu silakan ya. Nanti Anda pikirkan, dan itu nanti jadi nilai tugas, dan juga nanti bisa buat apa, nilai ujian Anda, UTS ataupun UAS ya. Kemudian yang kedua adalah tahap melaksanaan usaha gitu. Idenya udah ada, kemudian Anda analisis tadi menggunakan bisnis model Canvas gitu ya. Kemudian dari hasil analisis Anda, oh ternyata bisnis pisang goreng yang crunchy, manis, dan juga gurih, ini potensi nih. Potensinya apa? Potensinya bisa menghasilkan revenue sekian juta misalkan dalam 1 bulan gitu. Nah, itu tahap berikutnya adalah tahap melaksanakan usaha. Tahap ini seorang wirausahawan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya. Nanti Anda udah mulai-mulai nih. Anda lihat kebutuhannya apa. Tadi Anda udah mulai memetakan tadi dengan bisnis model Canvas apa yang Anda butuhkan. Anda butuh supplier gitu. Anda butuh kompor, Anda butuh panci, Anda butuh minyak goreng gitu. Anda butuh tepung gitu ya. Nah, kemudian mungkin juga nanti Anda butuh karyawan misalnya. Gue nggak mau jualan di kantor lah. Eh, Nanti gue gaji orang aja. Kemudian gue buka stand di salah satu kantin, atau gue buka nyewa tempat di kantin kantor misalkan untuk jualan. Nanti gue gaji orang. Bisa juga kayak gitu ya teman-teman ya. Nanti usaha Anda yang kontrol gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tahap mempertahankan usaha. Kalau Anda udah jalan, udah ngeliat, biasanya kalau bisnis makanan ya, pengalaman saya, eh, tahap awal begitu Anda buka, itu akan naik gitu ya. Kalau grafiknya penjualan itu akan naik. Dia akan nunggu sampai beberapa bulan gitu, mungkin bisa 3 bulan gitu ya. 3 bulan tuh market udah mulai jenuh biasanya. 3 bulan ke atas, tahap mempertahankan usaha itu, apa yang harus Anda lakukan? Kalau makanan atau minuman, teman-teman ya, Anda harus menghadirkan menu baru. Tadinya misalkan Anda jualan pisang, pisangnya cuma ada coklat dan juga keju gitu ya. Ada topping yang manis-manis ya. Untuk 3 bulan berikutnya gitu ya, mungkin Anda kombinasikan tuh pisang dicampur dengan kornet misalkan gitu ya. Ada beberapa orang kan eh, reluctant untuk makan nasi gitu ya. Mungkin bisa jadi pengganti tuh antara pisang dengan daging, meat, dan segala macam. Kasih bumbu yang memang hasil modifikasi Anda gitu ya. Wah, ini jadi produk andalan Anda. Dan itu akan mempertahankan bisnis Anda gitu ya. Caranya gitu, kalau makanan dan minuman Anda harus ngeluarin produk-produk baru. Biar apa? Biar customer Anda nggak bosen untuk datang ke lokasi Anda gitu. Karena kalau di 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 tempat usaha Anda menunya itu aja gitu ya. Mungkin yang udah berkunjung 1 2 kali dia akan bosen, dia akan coba ke tempat lain gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda selalu menghadirkan menu-menu baru gitu di saat bisnis bisnis itu naik gitu ya. Kalau kalau misalkan Anda mulai 1 bulan pertama pendapatan Anda misalkan Anda dapat 9 juta gitu ya dalam 1 bulan.
Kemudian bulan berikutnya masih naik nih, pendapatannya 12 gitu ya. Bulan berikutnya naik 15 gitu ya, dalam 1 bulan. Kemudian bulan keempat, ternyata penjualannya stuck nih di 15 juta. Bulan kelima, 15 juta. Maka di bulan kelima Anda wajib mengeluarkan menu baru. Kalau Anda nggak ngeluarin menu baru, keluarin promo baru, maka tinggal tunggu waktunya bisnis Anda akan turun, akan sunset gitu ya. Udah banyak lah industri makanan atau minuman yang eh, di awalnya dia hype gitu ya, begitu nyampe di top position dia akan turun. Turunnya degradasinya bisa jadi ekstrim gitu ya, eh, atau juga bisa juga perlahan gitu ya, stabil demi tahap gitu ya. Mungkin ada faktor lain dari bisnis Anda yang ngebuat customer Anda masih enggan untuk ninggalin apa ninggalin tempat usaha Anda gitu ya. Masih stay di sana, mungkin tempatnya cozy misalkan, tempatnya enak, nyaman ya, itu mungkin degradasinya turunnya akan perlahan. Tinggal tunggu waktu eh, usaha yang seperti Anda gitu ya, tempatnya nyaman dan segala macam, menawarkan menu baru gitu. Nanti dia akan mulai pindah. Tapi memang waktunya akan lebih lama, long long lifetime-nya akan lebih lama gitu ya. Ketimbang bisnis yang nggak punya value gitu ya. Dia hanya keunggulannya di taste makanannya aja misalkan gitu. Kecuali memang bisnisnya ini eh, apa makanan ini adalah yang udah legendaris gitu ya, punya punya historinya gitu ya, udah berjalan puluhan tahun gitu ya. Nah itu beda beda case biasanya. Apa untuk mempertahankan usahanya metodenya beda lagi gitu. Kemudian yang terakhir adalah tahap mengembangkan usaha. Tahap mengembangkan usaha ini sama tadi ya, membuat produk baru gitu ya. Kemudian membuat promo gitu ya. Bisa dikombin misalkan tadi Anda jualan pisang goreng dengan kornet gitu ya, dikombin dengan paket minuman gitu. Untuk meningkatkan apa? Untuk meningkatkan revenue Anda. Anda lihat nih, wah ternyata penjualan pisang goreng plus kornet spicy nih eh, penjualannya besar nih. Tapi kok yang order minuman sedikit gitu ya. Ya bisa Anda combine aja misalkan kalau dia di mix dengan paket minuman gitu ya, dengan es teh manis, modal Anda berapa gitu ya. Kalau modal Anda berapa, berarti harga jualnya berapa gitu ya. Eh, di di dikurangin aja tuh nanti tuh. Misalkan kalau misalkan pisang goreng dengan kornet harganya katakanlah 20.000 gitu ya. Es teh manis Anda katakanlah 5.000 gitu ya. Bikin paket misalkan, paket dua itu dengan harga yang lebih murah ya, 22.000 kah, 23.000. Nah, itu bisa meningkatkan omset Anda gitu ya. Eh, Seperti itu. Jadi mengembangkan usaha itu tahap di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perubahan atau dapat bertahan, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil gitu ya. Eh, Bisa tadi modifikasi menu atau Anda buka cabang gitu ya. Kalau tergantung dari apa mindset bisnis Anda gitu ya. Kalau teman saya dia punya bisnis gitu ya, dia punya bisnis makanan, mindsetnya bukan jualan dia, jualan makanan bukan, tapi mindsetnya adalah jualan franchise. Yang dia lakuin apa? Begitu dia launch apa lokasi pertama usahanya, maka dia akan eh, mengundang banyak sosial media gitu ya, membuat itu jadi viral. Nanti begitu viral, dia udah siapkan apa pendaftaran franchise tuh di tiap kotanya. Karena begitu viral, banyak orang yang latah biasanya ya. Wah, gue mau ikutan usaha gitu. Nah, dia jualan itu gitu ya. Dia jualan gerobaknya pakai franchise, misalkan 15 juta, dapat booth dan dapat segala macam perlengkapan. Nah, dia udah dijual di situ aja. Eh, Nanti
untuk berikutnya produknya bisa juga pesan dari dia. Nah, itu jadi dia jualan seperti itu. Begitu begitu udah banyak yang franchise sama dia, maka perusahaannya dijual sama orang lain. Biar apa? Biar dia udah dapetin untung bersih aja tuh. Untuk nextnya gimana? Kan lo jadi nggak punya usaha, ya saya pernah tanya gitu. Ya nggak apa-apa, saya buat ide baru lagi aja. Bikin produk makanan baru, dengan brand baru, dengan perusahaan baru. Jadi mindsetnya beda ya. Dia bukan berbisnis untuk menjual makanan, tapi dia berbisnis untuk menjual perusahaannya. Dia siapin konsepnya dan segala macam. Perusahaan udah jalan, udah mature, bisnis model kanvasnya udah ada, udah kelihatan pendapatannya per bulan, dijual lah dengan pemodal gitu ya, yang mau beli PT-nya dia. Karena effortnya sama, teman-teman. Mempertahankan bisnis dengan memulai bisnis, untuk bisnis makanan effortnya sama, sama-sama besar. Jadi memang yang lebih potensial itu adalah membuat bisnis baru ketimbang mempertahankan existing bisnis. Jadi seperti itu. Oke, berikutnya ada value added, nilai tambah. Nilai tambah adalah perbedaan antara biaya input untuk membuat suatu produk dan harga jualnya. Sebenarnya value added-nya ini eh, nilai tambah usaha Anda gitu ya. Tadi kayak misalkan Anda jualan pisang goreng yang crunchy, sweety, gurih gitu ya. Anda bandingkan dengan kompetitor Anda gitu ya. Bedanya apa pisang goreng Anda dengan pisang goreng kompetitor Anda? Kalau pisang goreng Anda, value added-nya apa? Value added-nya, meskipun dia udah digoreng beberapa jam sebelumnya gitu ya, pisang gorengnya masih tetap crunchy, dimakannya masih tetap garing dan segala macam. Nah, itu value added dari produk Anda gitu ya. Itu yang jadi nilai jual Anda gitu ya, dibandingkan dengan kompetitor Anda. Nah, itu dimasukkan tuh ke dalam bisnis model Canvas ya. Bisnis umum, bisnis umumnya menghasilkan barang jasa dengan menambahkan ya ini. Ya nanti Anda tinggal baca ya. Tiga alasan utama kenapa value added itu penting. Yang pertama, perusahaan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Yang kedua, membedakan produk mereka dengan produk pesaing. Ya benar kan ya. Jadi yang membedakan produk Anda dengan produk kompetitor Anda. Jadi kalau Anda mau usaha tadi, value added Anda apa nih gitu ya. Atau Anda mau usaha tadi sebagai agen pos gitu ya. Value added-nya apa dari agen pos? Value added-nya dari agen pos, misalkan biaya admin transaksi di tempat Anda lebih murah ketimbang transaksi di kompetitor Anda gitu ya. Misalkan di kompetitor Anda biaya adminnya ada biaya tambahan sekian ribu ya. Dari tempat usaha Anda, biaya adminnya ya sesuai dengan yang ditetapkan oleh dari masing-masing dealer. Jadi sesuai. Harganya lebih murah otomatis. Itu jadi value added Anda gitu. Jadi kalau Anda masih punya value added, maka loyalitas pelanggan akan tetap terjaga. Sama kayak tadi bisnis makanan, begitu dia udah mature gitu ya, grafiknya udah steady gitu ya, udah nggak naik nggak turun gitu ya, udah nggak naik lagi sorry. Tadi pendapatannya 15, 15, 15, 15 gitu. Maka tinggal tunggu dia akan turun grafiknya. Kalau sepanjang nggak ada value added dari produk Anda. Tapi kalau ada value added, maka potensinya akan terus naik gitu ya pendapatan Anda. Gitu. Oke. Berikutnya, mendapatkan keuntungan lebih banyak dengan menambah nilai, bisnis dapat membebankan harga yang lebih tinggi pada pelanggan daripada ya gini gitu teman-teman ya. Anda tentu pernah makan di apa fast food gitu ya. Eh, Beberapa fast food gitu ya, eh, dalam meningkatkan margin dalam penjualan minumannya dia bikin packaging gelas yang bermacam-macam gitu ya. Ada yang packaging gelasnya kecil tapi lebar, ada yang eh, gelasnya tinggi tapi lebih sempit gitu ya. Ada yang lebih tinggi lagi tapi lebih sempit lagi. Sebenarnya kalau diisi boleh jadi sama-sama 1 liter katakanlah. Yang membedakan apa? Harganya.
Kalau yang lebar tapi kecil, harganya katakanlah 5.000 gitu. Yang yang kedua lebih sempit tapi lebih tinggi, harganya 6.000. Yang lebih panjang dengan kecil gitu ya, harganya 7.000. Intinya apa? Intinya Anda mau jual minuman minuman Anda 7.000. Kenapa sih dia membuat tiga variabel tersebut gitu ya? Karena apa? Karena membatasi pikiran Anda, pikiran pembeli, agar tidak mengcompare dengan kompetitornya. Jadi saat dia mau beli minuman, yang di-compare adalah 3 gelas itu aja gitu, teman-teman. Karena kalau cuma ada satu pilihan, maka customer itu cenderung mengcompare dengan kompetitor. Misalkan 1 gelas minuman di tempat bisnis Anda 5.000 gitu ya. Di sebelah Anda jualan 4.500 dengan rasa yang sama, bahan yang sama. Otomatis pelanggan kemana? Ke sebelah gitu ya, untuk membeli produk kompetitor Anda. Tapi kalau dihadirkan di tempat Anda tiga varian tersebut gitu ya, dengan eh, apa gelas yang sama, gelas yang berbeda bentuknya, tapi kuantitinya sama gitu ya, maka dia akan fokus membandingkan tiga itu aja. Dia nggak membandingkan kepada produk yang lain. Kalaupun dia membandingkan, dia akan pusing gitu ya. Em, Kebanyakan cenderung akan membandingkan tiga produk itu aja gitu ya. Jadi begitu dia disuruh milih tiga produk itu, maka dia akan eksekusi tiga pilihan produk itu. Entah itu yang pilihan A, pilihan B, atau pilihan C. Eh, Besar kemungkinan dia akan mengambil pilihan yang C gitu ya. Dengan yang tinggi tapi lebarnya lebih kecil gitu ya. Walaupun kuantitinya sama, dia nggak tahu gitu ya. Nah, itu adalah eh, teknik-teknik marketing ya teman-teman ya, untuk mempengaruhi Anda untuk eh, fokus kepada produk yang Anda jual gitu. Nanti Anda bisa juga gitu di strategi jualan Anda kayak gimana gitu ya. Anda bikin packaging pisang gorengnya eh, mengikuti tadi, misalkan orang jualan minuman bisa juga gitu ya. Satu yang pakai styrofoam, satu pakai apa eh, packaging yang lebih yang lebih eh, ramah lingkungan, atau ada packaging yang bisa dimasukin ke microwave gitu ya. Anda kasih note di kardusnya, apabila pembelian sudah lebih dari 2 jam, maka masukkan kardus ini ke dalam microwave selama 5 menit. Kemudian baru bisa dinikmati gitu. Untuk mempertahankan apa? Crunchy-nya itu ya teman-teman ya. Oke, value added growth itu dari price growth komponen, atau yang kedua dari quantity growth komponen. Nah, kalau Anda mainan price growth komponen, itu bisa main di price growth of output atau price growth of intermediate output. Kalau quantity growth, Anda di waste and loss reduction atau di productivity increase. Anda tinggal pilih aja. Tadi ilustrasinya sudah saya jelaskan ya. Berikutnya, membedakan produk dengan produk Anda dengan produk pesaing ya. Untuk mempertahankan keuntungan, perusahaan harus menawarkan nilai yang lebih baik daripada. Nah, itu tadi ya, saya udah jelasin masalah yang minuman tadi ya. Membandingkan tiga variabel. Sama juga Anda jualan handphone juga gitu kayak. Anda setiap eh, merek handphone pasti dia punya produk yang selevel. Fiturnya beda-beda tipis, harganya beda-beda tipis juga gitu ya. Fungsinya apa? Fungsinya agar pelanggan yang datang ke counter Anda itu dia fokus mikirin produknya aja gitu. Mikirin produk Anda aja. Dia nggak mikirin produk kompetitor gitu ya. Akhirnya apa? Dia mau beli Samsung yang Galaxy Note, Galaxy S5, Galaxy yang mana kah? Intinya dia beli produk Samsung. Tidak memikirkan produk yang lain, misalkan Xiaomi kah, Redmi kah, Apple kah, dan segala macam. Intinya itu ya teman-teman ya. Oke, yang ketiga, membangun loyalitas pelanggan lagi.
pelanggan puas, nilai tambah diberikan oleh perusahaan, mereka akan terus membeli. Eh, Tadi Anda misalkan saya mau jadi agen pulsa aja nih. Nanti saya bayar gaji orang buat nungguin. Nanti saya pantau laporan penjualannya eh, dari aplikasinya gitu ya. Kemudian eh, untuk membangun loyalitas pelanggan, saya mau biaya ini jangan mahal-mahal. Nah, karena biaya admin yang Anda bebankan ke customer Anda nggak mahal, maka boleh jadi gitu ya, itu akan disebarkan tuh sama customer Anda tuh ke tetangganya, ke saudaranya. Ini kalau bayar listrik di situ aja tuh biaya adminnya lebih murah 500 perak gitu ya. Just 500 teman-teman, tapi it's power gitu ya. Mungkin banyak ibu-ibu gitu ya, begitu awal bulan dia belanja nggak di satu supermarket aja, lebih dari satu supermarket. Untuk nyari apa? Untuk nyari beda harga. Beda harga berapa? 500 perak. Tapi itu bisa menentukan keputusan. Itu bisa menjaga kepuasan dari customer Anda. Menciptakan nilai tambah. Perusahaan dapat meningkatkan nilai tambah pada setiap tahapan rantai nilai atau value chain ya. Misalnya mereka hanya menggunakan bahan baku yang berkualitas. Nah, itu tadi udah jelas saya jelasin ya. Gimana cara meningkatkan nilai tambah. Bisa berupa kenyamanan, hemat waktu gitu ya. Fitur, layanan. Kalau Anda tadi makanan bisa taste gitu ya. eh, dan segala macam. Ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah yang berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia dan berbasis ilmu pengetahuan. Ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu menjadi kekuatan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan menekankan pada penambahan nilai barang lewat daya pikir serta kreativitas manusia. Produk domestik bruto (PDB) ekspor sektor ekonomi kreatif ya di nasional udah 167,8 miliar di tahun 2019 ya. Sorry. Kemudian untuk non oil and gas ada 155,8 miliar, aircraftnya udah 19,6 miliar. Oke, sorry teman-teman. Jadi memang sisi ekonomi kreatif kita ini masih 19,6 miliar. Tapi ini akan terus bertambah ya teman ya. Neraca ekspor nasional ekonomi kreatif masuk dalam kategori ekspor non migas. Pada tahun 2019 kontribusi dari ekspor ekonomi kreatif ini mencapai 19,6 miliar. Jadi memang banyak ekonomi kreatif kita yang nembus pasaran internasional ya. Kenapa? Karena tadi ya kerajinan-kerajinan kayak gini ini banyak diminati ternyata sama bule-bule sama pale-pale ya. Karena apa? Mereka jarang jumpai yang seperti ini gitu ya. Mereka jadi tertarik. Ya, kalau kita kan udah sering ngeliat ini udah bosen gitu ya. Otomatis mindset kita lebih ke eh, apa yang Barat suka gitu ya. Tapi kalau mereka kebalikan gitu ya, dengan kondisi di Barat itu mereka udah malas gitu ya. Makanya mereka cari second opinion. Jadi yang keluar-keluar kayak gini dia lebih tertarik, apalagi itu berasal dari kerajinan tangan gitu ya. Dia akan menikmati itu kerajinan tangan-tangan yang dilakukan oleh manusia gitu ya dan oleh mesin. Nah ini fashionnya apa sektornya dari baju, craft, kuliner dan lain-lainnya. Nah tenaga kerjanya ini Anda bisa baca 2019 model pengembangan ekonomi kreatif. eh, Pilarnya ada sumber daya, ada industri, pembiayaan, pemasaran,
teknologi, infrastruktur ya, di atasnya ada kelembagaan, pemerintah, bisnis intelektual dan komunitas ya. Ya makanya eh, di mata kuliah ini entrepreneurial dan startup ini memang Anda di encourage ya, Anda untuk dilatih untuk eh, punya insting bisnis, makanya Anda diwajibkan di tugas itu untuk melakukan bisnis, dan di UTS itu lebih ke proposal dan laporan bisnis Anda. Nah itu seperti itu. Nah ini subsektor ekonomi kreatif, bisa aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual, desain produksi, dan segala macam ya. Nanti Anda bisa baca. Nah ini bisa memang sesuai dengan passion Anda. Anda passionnya sukanya ngapain gitu ya. Nah itu bisa dijadikan eh, penghasilan juga gitu ya, ekonomi kreatif yang bisa Anda jual gitu ya. Ada film, animasi. Sekarang banyak orang bikin konten-konten TikTok gitu ya. Mengomentari sesuatu yang nggak penting gitu ya. Cara tutorial, cara memakai sendal jepit. Nah, itu. Udah pernah nonton mungkin. Saya ngeliatin kurang kerjaan nih orang bikin tutorial gitu ya. Tutorial mengambil nasi menggunakan sendok untuk makan gitu. Kurang kerjaan gitu. Tapi itu add value-nya dia gitu ya. Itu sisi kreatifnya dia. Orang nggak nggak akan kepikiran untuk membuat konten tersebut gitu ya. Tapi ada yang ngebuat, ada orang yang menyaksikan juga, ada orang yang nonton, otomatis kontennya jadi viral. Nah itu jadi bagian ide-ide kreatifnya dia gitu. Walaupun kita lihat ngapain pakai sendal jepitnya semua orang bisa. Gitu. Nggak perlu ada tutorialnya. Tapi itu jadi menarik ya orang buat menonton. Dari situ dia dapat endorse, gitu. Dia dapat uang dari situ ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan yang mau bertanya. Nggak ada? Nah, kalau nggak ada nanti karena saya udah sounding perihal tugas, nanti silakan difikirkan. Untuk pelaksanaan nanti akan saya umumkan segera. Eh, Anda punya bisnis sendiri atau bisa alternatif bisnis dari saya tadi, keagenan pos. Nanti saya bisa share tutorialnya untuk cara daftar dan segala macam. Eh, nggak perlu ada biaya pendaftaran. Eh, dan deposit Anda juga disesuaikan dengan nilai transaksi. Jadi Anda deposit berapa gitu ya, Anda bisa menggunakan sesuai dengan nilai tersebut. Silakan, ada komentar? Silakan, ada yang mau bertanya? Nggak ada, silakan nanti Anda mulai pikirkan Anda mau bisnis apa di kantor Anda, atau Anda mau nyewa tempat misalkan, karena udah banyak ya sekarang mahasiswa-mahasiswa sekolahan-sekolahan yang memang tergolong pricey ya, sekolah-sekolah mahal, dia eh, tugas kuliahnya dia nyewa apa, nyewa booth di apa, eh, di lokasi tempat banyak orang nongkrong gitu ya. Banyak tempat orang apa berdiskusi dan segala macam eh, untuk keperluan tugas ya. Ada juga yang apa, yang ketagihan ya, begitu tugasnya selesai ternyata bisnisnya tetap berjalan. Nah itu eh, syukur-syukur ya teman-teman, nanti begitu mata kuliah ini selesai itu jadi income, pasif income buat Anda gitu ya di kemudian hari. Dan kalau Anda mau kembangkan ya itu kewenangan Anda, dan Anda dapat untung dari situ gitu. Oke, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan,
Gimana? Nah, yang udah punya bisnis bisa juga ya kayak Nabila nih. Bisnis ibunya di foto aja. Anda sambil ikut jualan gitu ya. Bisa bisa Nabila. Yang orang tuanya atau omnya, tantenya gitu ya. Sudah punya jualan ya Anda ikut jualan di sana juga gitu. Bisa bisa menggunakan itu. Cuma untuk experience-nya gitu. eh, Mumpung ini ada tugas kuliahnya, saya saranin sih Anda buat bisnis baru gitu ya. Tapi kalau Anda nggak memungkinkan ya bisa menggunakan bisnis dari keluarga Anda gitu. Tapi bukan ini ya, Anda jualan, misalkan Anda sebagai sales gitu ya, yang Anda promosikan jualan Anda di kantor gitu ya. Bukan itu ya teman-teman ya. Jadi di luar pekerjaan Anda gitu ya. Kalau yang Anda kerjain sales, jualan mobil kah, jualan apa kan, itu nggak bisa dipakai. Silakan Anda menciptakan bisnis yang baru gitu ya. Atau menggunakan bisnis dari orang tua Anda. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Sebelum saya tutup. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya rasa saya cukupkan sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa eh, bertanya di grup WhatsApp ya. Segera nanti saya buat tutorialnya buat keagenan PT Pos Indonesia. Kalau Anda yang mau ngambil, silakan. Nanti Anda bisa jualan apa bayar-bayar tagihan di kantor juga mungkin akan lebih simpel ya nggak bawa barang. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.